is that you want me, but I said I would want myself. Let me please believe it. I'll put you through hell. Just know me, yeah. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Lydia dan NPM-ku A1C024042 dan aku dari kelas 1B Pendidikan Matematika dan aku dari Universitas Bengkulu. Di sini aku akan membahas tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Simak video dari aku ya. Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi sematik. Perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab, filsafat yang berasal dari bahasa Yunani, filosofia yang berarti philos, cinta, suka, loving, and sophia, pengetahuan. Yang kedua yaitu segi praktis. Dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Makna pendidikan filsafat. Pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan yaitu untuk menganalisis proses belajar, mengajar secara lebih dalam, kritis dan cermat terhadap ruang lingkup, aspek ontologis, epistemologi dan aksiologi terhadap proses belajar, pengajaran dan pelatihan, metode belajar, perilaku guru dan siswa dan media pembelajaran. Sistematika filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu ontologi pendidikan. Ontologi merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji suatu wujud atau keberadaan dari sebuah objek sehingga tidak berbicara tentang suatu hal yang terjadi atau kemungkinan yang terjadi. Ontologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai wujud hakikat yang ada. Yang kedua yaitu epistemologi. Pendidikan merupakan salah satu cabang filsafat. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mendapat pengetahuan yang benar, apa yang dimaksud dengan keberadaan dan apa kriterianya. Yang ketiga yaitu esiologis. Pendidikan adalah ilmu dalam filsafat yang melakukan kajian terhadap nilai tersebut. Dibagi menjadi dua yaitu nilai etika dan estetika. Aliran filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu humanisme, berpandangan bahwa pendidikan harus ditegakkan pada kebutuhan anak. Tujuannya untuk aktualisasi dari perkembangan efektif dan pembentukan moral. Paham behaviorisme memandang perubahan perilaku setelah seorang mempelajari stimulus dari luar merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, pendidikan behaviorisme menekankan pada proses mengubah atau mendefinisi perilaku. Paham konstruktivisme. Pengetahuan diperoleh melalui proses aktif individu mengkonstruksi arti dari suatu teks, pengalaman fisik, dialog, dan lain-lain melalui asimilasi pengalaman baru dengan pengertian yang telah dimiliki seseorang. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan, usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Man artinya manusia, material yaitu artinya barang, marcir artinya mesin, money artinya uang, metode artinya metode, market artinya pasar, minute artinya waktu. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan: meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan suasana belajar aktif, mencapai kinerja pendidikan, meningkatkan efisiensi pengelolaan, memelihara dan meningkatkan kualitas, mengelola sumber daya pendidikan. Jadi, kesimpulannya adalah filsafat pendidikan merupakan sumber pengetahuan yang penting bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya, dan filsafat pendidikan membantu guru
memahami pengerjaan mereka, dan tahu apa yang akan dilakukan di kelas. Manajemen pendidikan yaitu suatu proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang mana hal itu bisa berupa money, material, metode, merchandise, market, dan segala hal untuk mencapai tujuan.